Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Yellowstone Romance. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang tiba-tiba aja mendapat sebuah kabar kalau sahabatnya akan menikah dan hidup di peternakan bersama calon suaminya. Dari kabar tersebut, wanita ini kemudian mengadakan pesta bujang bagi sahabatnya, yaitu menginap di sebuah peternakan untuk merasakan bagaimana beratnya hidup di kota kecil. Di peternakan itulah wanita ini lalu bertemu dengan seorang pria ganteng yang ternyata bisa membuatnya merasa jatuh hati. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita bernama Olivia yang bekerja sebagai penyelenggara di pameran seni. Setelah pekerjaannya selesai, Olivia kemudian pulang ke apartemen dan bertemu dengan sahabatnya bernama Amber yang udah dia kenal sejak masih kecil. Nah, kebetulan hari itu Amber mengundang pacarnya bernama Dylan yang merupakan pemilik peternakan yang berasal dari kota Wyoming. Amber pun memberitahu kalau Dylan udah melamarnya untuk menikah, yang membuat Olivia jadi merasa terkejut karena sebentar lagi Amber akan pindah ke kota kecil. As you may recall, Dylan's been in New York. You mind just giving us several moments alone, please? Di saat mereka berbicara berdua, Olivia kemudian mulai membahas hubungan Amber dan Dylan yang ternyata baru berjalan selama 6 minggu. Sebenarnya Amber sadar kalau pernikahan mereka ini terkesan terburu-buru, tapi dia tetap meminta dukungan kepada Olivia dan memohon agar Olivia mau menjadi pendampingnya. Then I come back and you're engaged. Thank you. Olivia yang masih merasa terkejut dengan berita itu, kemudian curhat sama sahabat keduanya bernama Justin dan menganggap kalau mereka adalah gadis kota yang lebih cocok dengan kehidupan modern. Namun Olivia tiba-tiba punya ide untuk mengadakan pesta bujang di sebuah peternakan dengan harapan Amber bisa merasakan kalau hidup di kota kecil itu tidak menyenangkan. Keesokan harinya, Olivia kemudian mengajak Justin dan Amber untuk berangkat ke kota Wyoming. Sesampainya di kota tujuan, mereka bertiga langsung membeli pakaian ala-ala koboi, dan di bandara itu mereka dijemput oleh seorang pria yang merupakan pegawai dari peternakan. Beberapa waktu kemudian, mereka bertiga akhirnya sampai di peternakan bernama Sky Ranch dan disambut oleh pemiliknya yang bernama Wade. Di sana, mereka bertiga juga bertemu dengan putra Wade yang bernama Travis, dan pada saat itu Olivia bercerita kalau mereka butuh pelatihan tentang peternakan sebagai bentuk dukungan bagi Amber. Ranch. Probably just like in horseback riding before I took lessons. Dalam pembicaraan tersebut, Wade kemudian menjelaskan kalau hari ini adalah pertama kalinya dia membuka penginapan di peternakannya. Wade pun lalu meminta Travis untuk mengantar mereka ke dalam kamar, dan di sana Travis langsung memberitahu tentang beberapa fasilitas yang disediakan di tempat ini. Shower is outdoors. Don't worry, it's completely private. Settled, but dinner should be ready shortly. You'll be notified by the... Ketika Olivia berada di luar kamar, Travis kemudian bercerita tentang hewan apa aja yang mereka pelihara di peternakan keluarganya yang seluas 10.000 hektar. Selain itu, Travis mengatakan kalau mereka belum terbiasa melayani para tamu, karena sejak Wade mendaftar ke Traveloka, Olivia dan teman-temannya adalah tamu pertama mereka. Other than 10,000 acres of land. See that this whole hospitality thing is kind of new. Singkat cerita, saat mereka udah selesai makan malam, Olivia kemudian mulai bertanya tentang bagaimana kehidupan di peternakan. Wade dan Travis pun lalu menjelaskan kalau mereka bekerja dari pagi sampai sore, dan sebagai seorang peternak, mereka jarang berpikiran untuk berlibur ke kota lain. Selain menikmati liburan di tempat ini, Olivia ternyata mendaftarkan mereka untuk melakukan pekerjaan peternak yang akan diawasi langsung oleh Travis dan ayahnya. Sebenarnya Olivia sengaja melakukan hal tersebut karena dia ingin menunjukkan kepada Amber gimana beratnya menjalani kehidupan di peternakan.
Keesokan paginya, Wade kemudian berbicara kepada Travis kalau mereka bisa menghasilkan uang tambahan dari penginapan ini. Di waktu yang sama, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara teriakan dari Olivia yang ternyata merasa kedinginan saat ingin mandi dan gak tahu kalau dia harus menunggu aliran air panas yang cukup lama. Setelah selesai mandi, Travis kemudian mengajak Olivia ke kandang ayam untuk mengambil telur dan memberitahu kalau kedua temannya sedang membantu pekerjaan Wade. Travis pun lalu bertanya tentang bagaimana kehidupan Olivia di kota New York, sehingga Olivia akhirnya bercerita kalau dia sempat mengambil beberapa pekerjaan sebelum menjadi pengurus di galeri seni. At another art gallery before I landed the registrar job. Looks like your friend's settling in. Di saat mereka semua sedang sarapan, kemudian datang seorang wanita bernama Kate yang merupakan rekan kerja dari Travis. Setelah itu, Travis lalu mengenalkan Kate kepada Olivia dan kedua temannya, serta memberitahu kalau hari ini dia dan Kate akan mengajak mereka berkuda ke tengah hutan. Dalam beberapa hari ke depan, Travis akan mengajak mereka untuk mengembala sapi. Oleh karena itu, Olivia, Justin, dan Amber harus bisa berkuda dengan baik. Travis pun paham kalau hari ini adalah pengalaman pertama mereka dalam berkuda, sehingga dia meminta Kate untuk mengikuti dari belakang agar salah satu dari mereka nggak ada yang tersesat. Di tengah perjalanan, Olivia sempat bertanya kepada Travis kenapa dia dan ayahnya membuka penginapan di peternakan mereka. Namun pada saat itu mereka semua tiba-tiba mendengar suara dari seekor serigala, sehingga Travis akhirnya meminta Kate untuk mengantar mereka kembali ke peternakan. Karena takut ternaknya akan dimangsa, Travis lalu berpikir untuk memindahkan sapi-sapinya sendirian, tapi Olivia malah ngotot untuk ikut bersama Travis. Olivia pun akhirnya terjatuh dari kudanya, yang membuat bokongnya merasa senut-senut dan gak mau mengendarai kuda untuk kembali ke peternakan. Sesampainya mereka di peternakan, Olivia kemudian berkata jujur kenapa dia ngotot banget untuk melakukan pekerjaan seorang peternak. Di sini, Olivia mengaku kalau dia merasa kesepian jika Amber sampai pindah ke kota kecil. Oleh karena itu dia sengaja menyiapkan acara ini dengan harapan Amber nggak betah dengan kehidupan di peternakan. Dari cerita tersebut, Travis jadi merasa penasaran apa yang sebenarnya ingin diraih oleh Olivia dari kehidupan dan pekerjaannya di kota New York. Olivia pun mengatakan kalau dia memiliki hobi dalam melukis, dan suatu saat nanti dia juga ingin menjadi seorang seniman yang nggak mungkin bisa diraih jika menjalani kehidupan di kota kecil. Keesokan paginya, Olivia datang menemui Travis untuk membantunya memperbaiki beberapa pagar yang udah rusak. Pada saat itu, Olivia juga bercerita tentang aktivitasnya di kota New York, yang selalu dia lakukan bersama Amber dan Justin seperti menonton film dan nongkrong di kafe langganan mereka. Wednesdays is movie night and Thursdays we do laundry. Mengingat ada pekerjaan yang lebih mudah, Travis kemudian mengajak Olivia untuk mengumpulkan kotoran ternak, tapi Olivia menolak dan mengatakan kalau dia akan melanjutkan memasang pagar. Namun lama-kelamaan Olivia kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut, sehingga dia memutuskan untuk beristirahat dan lupa menaruh penutup sementara pada kandang itu. Di saat Olivia sedang bersantai-santai, Travis kemudian bertanya apakah dia udah menyelesaikan pekerjaannya atau belum. Namun Kate tiba-tiba datang menghampiri Travis untuk memberitahu kalau sapi-sapi mereka lagi nongkrong di tempat tetangga akibat pagar kandang yang lupa ditutup. Gara-gara kejadian tersebut, Olivia kemudian meminta maaf kepada Wade dan merasa nggak enak kepada Travis yang terlihat kesal dengan kesalahannya. Wade pun mengatakan kalau kejadian ini hanyalah masalah sepele dan meminta Olivia agar nggak khawatir dengan sikap Travis yang sedikit ketus atau ternak mereka yang ngopi-ngopi ke tetangga sebelah.
Di waktu mereka akan makan malam, Olivia kemudian bertanya kepada Amber apakah dia menikmati kebersamaan mereka di kota New York. Ternyata Amber mengetahui maksud dari pertanyaan tersebut, sehingga dia mencoba untuk memberi penjelasan kepada Olivia kalau dia ingin menjalani kehidupan barunya bersama Dylan. And when I met Dylan, I feel like I felt... Ketika Olivia udah selesai makan malam, dia lalu datang menemui Travis untuk meminta maaf karena dia nggak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Untungnya, Travis juga bisa mengerti karena Olivia adalah gadis kota, tapi Olivia yang masih merasa bersalah akhirnya memasang papan-papan itu dengan bantuan Travis. Well, then we better hustle if we want to have some time to go tubing. Setelah Olivia menyelesaikan tugas tersebut, Travis kemudian mengajak mereka ke pinggir sungai untuk bermain seluncuran. Di sana, Travis mengatakan kalau tempat ini adalah wilayah dari beruang hitam, yang membuat Justin dan Amber merasa ketakutan dan akhirnya batal ikut bermain bersama mereka. Ketika mereka sedang beristirahat, Olivia lalu bercerita tentang kebersamaannya dengan Amber dan Justin, di mana mereka bertiga sering bersenang-senang di kafe favorit mereka. Olivia pun mengatakan kalau dia dan Amber udah berteman sejak mereka masih SD, jadi mungkin aja Olivia akan merasa sangat kehilangan jika Amber menikah dan pindah ke kota ini. Gonna just drop everything and come live out here. Guess we should head back, huh? Yeah. Yep. Keesokan paginya, Olivia yang ingin mencari kopi di rumah Wade gak sengaja memergoki Travis yang lagi mandi di shower tamu. Beberapa saat kemudian, mereka semua berkumpul di salah satu kandang ternak, di mana Travis memberikan pengarahan kepada Olivia dan kedua temannya untuk belajar menggembala sapi. Sesuai petunjuk dari Travis, mereka bertiga lalu mencoba untuk menghadang sapi-sapi tersebut agar berlari ke arah yang mereka inginkan. Setelah selesai, Travis akhirnya mengundang mereka untuk pergi ke salah satu bar di dekat sana dan memberitahu kalau dia, Wade, dan para pekerja yang lain biasanya menikmati akhir pekan di tempat itu. Di malam harinya, Olivia dan kedua sahabatnya akhirnya datang ke sebuah bar yang dikatakan oleh Travis. Di sana, mereka bertiga kemudian mulai menyanyi seperti di kafe di kota New York, dan pada kesempatan itu, Travis dan ayahnya juga mengajak mereka untuk menari bersama pengunjung yang lain. Karena kebetulan besok adalah hari Minggu, Travis ingin mengajak Olivia untuk jalan-jalan agar dia dapat menikmati liburan selain bekerja di peternakan. Travis pun mengatakan kalau dia sempat memberikan kesan yang buruk sebagai tuan rumah, sehingga dia ingin menebus kesalahannya itu agar Olivia mau memberikan ulasan yang baik pada penginapannya. You mean that point and look tour? Oh, and over there behind the box. I hope I'm not interrupting anything. No, we were just... Sesuai dengan janjinya kemarin malam, Travis kemudian mengajak Olivia ke suatu tempat yang sering ia kunjungi setelah ibunya meninggal. Ternyata Travis sudah menyiapkan alat-alat untuk melukis bagi Olivia, karena beberapa hari yang lalu Olivia sempat bercerita kalau dia ingin menjadi seorang pelukis. I'm sure it looks... Sebagai hiburan tambahan, Travis memperbolehkan Olivia untuk menyetir di jalan perbukitan, tapi tiba-tiba dia menjadi nggak fokus sampai menabrak batu kecil. Mereka berdua pun akhirnya kembali ke peternakan dengan berjalan kaki, dan di tengah perjalanan, Olivia akhirnya baru menyadari kalau dia harus mendukung apa yang menjadi kebahagiaan Amber. Not freaking out like I thought she would. I mean, she would have loved this whole dude ranch thing. Singkat cerita, keesokan paginya, Olivia kemudian mulai mendukung Amber yang lagi fokus belajar dalam menggembala ternak. Di samping itu, Olivia udah merasa terbiasa tinggal di peternakan ini, dan dia juga jadi bersemangat dalam mengerjakan berbagai pekerjaan yang udah diajarkan oleh Travis. Mengetahui Travis tertarik kepada Olivia, Kate jadi merasa sedikit cemburu,
dan mengingatkan kalau Olivia adalah gadis kota yang sekedar berlibur di tempat ini. Setelah pekerjaannya selesai, Olivia lalu meminta izin untuk melukis di suatu tempat yang membuat Travis menjadi sedikit khawatir dan memintanya agar nggak pergi jauh-jauh dari peternakan. Baik, don't wander off too far now. Di saat Olivia lagi asik melukis, dia tiba-tiba melihat seekor serigala yang lagi berkeliaran di daerah itu. Olivia yang panik pun akhirnya memilih untuk segera pergi dari tempat tersebut, dan setibanya di peternakan, dia langsung melaporkan apa yang dia lihat kepada Travis dan Wade. Could have been. Either way, I think it's been. Karena serigala itu berada di wilayah peternakannya, Travis kemudian meminta Olivia untuk mengantarnya, dan akhirnya melihat kalau serigala itu masih berada di sana. Pada saat itu, Travis sempat merasa takut kalau serigala itu akan menyerang, tapi beruntung Kate datang menolong mereka dengan menembakkan senjata yang ia bawa. Good. Let's hope it goes back to its pack where it belongs. Di waktu Olivia sampai di peternakan, Amber kemudian curhat tentang perasaannya yang tiba-tiba aja menjadi ragu untuk menjalani kehidupan bersama Dylan. Di sana, Amber mengaku kalau dia belum becus melakukan berbagai pekerjaan, tapi Olivia yang nggak mau kalau Amber sampai menyerah, akhirnya memintanya untuk berusaha lebih baik demi kehidupannya bersama Dylan. We're gonna show them how it's done. Di hari berikutnya, Travis lalu mengajak Olivia dan kedua temannya ke padang rumput dan memberikan tugas terakhir untuk mengembala sapi kembali ke kandangnya. Untuk berjaga-jaga, Travis juga meminta bantuan dari para anak buahnya agar mereka bertiga bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Beberapa waktu kemudian, Olivia dan Amber akhirnya mulai berkemas-kemas karena besok mereka bertiga akan kembali ke kota New York. Ternyata selama liburan ini Amber bisa mengetahui kalau Olivia ada rasa tertarik kepada Travis, sehingga Amber langsung memberikan saran agar Olivia mau mengutarakan perasaannya kepada Travis. Okay. Ketika Olivia keluar mencari Travis, dia tiba-tiba melihat Travis dan Kate sedang berbicara berdua tentang pengalaman mereka dalam mengajari Olivia dan teman-temannya. Dalam pembicaraan itu, Kate juga membahas mengenai kedekatan mereka selama ini, yang membuat Olivia merasa sedikit cemburu dan mengira kalau Travis dan Kate memiliki hubungan spesial. Care about you a lot. And yeah, Keesokan harinya sebelum berangkat ke bandara, Olivia sempat curhat kepada Amber dan mengatakan kalau mungkin aja dia nggak berjodoh dengan Travis. Nggak lama kemudian, Olivia akhirnya berpamitan kepada Travis, dan pada saat itu Travis ingin memberikan hadiah perpisahan berupa buku gambar yang pernah dipakai oleh Olivia. Oh, I'm sure you'll have no problem seeing as you're a skilled ranger. Singkat cerita, ketika mereka sampai di kota New York, Amber akhirnya pindah bersama Dylan agar mereka berdua lebih mudah untuk merencanakan pesta pernikahan. Amber pun mengatakan kalau dia dan Olivia harus tetap berkomunikasi, karena mau bagaimanapun juga hubungan persahabatan mereka udah berlangsung sejak kecil. Adegan film kemudian beralih ke Travis, yang dimana kehidupannya tiba-tiba berubah menjadi hampa tanpa kehadiran Olivia. Ternyata perubahan Travis itu bisa disadari oleh ayahnya, sehingga Wade yang tahu kalau putranya sedang jatuh cinta kemudian menyuruhnya untuk mencari Olivia ke kota New York. But I don't think that'll help you. Thanks, Dad. Don't mention. Ketika Olivia lagi telepon-teleponan dengan Amber, dia kebetulan melihat Travis yang baru sampai di bandara dan bertanya ada urusan apa Travis datang ke kota ini. Travis pun lalu mengaku kalau dia merasa jatuh cinta kepada Olivia, dan karena Olivia juga merasakan hal yang sama, dia akhirnya memutuskan untuk tinggal di peternakan bersama Travis. it's the shelter of your Wish I could do this all day, but we've got guests coming tomorrow. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Yellowstone Romance. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.